warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pelajaran yang memang harus menyenangkan, pembelajaran yang harus serius namun menyenangkan untuk dipelajari, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam, karena kita semua orang Islam. Sebelumnya ada teman yang tidak hadir? Siapa? Arya sama Rosan. Wasan. Kenapa tidak hadir? Tidak tahu, tidak ada kabar. Jadi biasakan kalau mau meninggalkan sekolah atau ada keperluan yang harus kalian tidak bisa masuk sekolah, maka usahakan jangan lupa kasih tahu guru, kasih kabar sama guru, atau paling tidak titip surat kepada temannya ya, untuk menginformasikan ketidakhadiran kalian kepada guru. Baik, sebelum mengawali pembelajaran, kita sama-sama berdoa dulu. Untuk berdoanya silahkan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Kita melanjutkan pelajaran yang lalu, yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir, rukun iman yang kelima. Rukun iman ada berapa? 6. Ada 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab Allah. 4, iman kepada Rasulullah. 5, iman kepada hari akhir. 6, iman kepada qada dan qadar. Nah, kita akan melanjutkan tentang iman kepada hari akhir, yaitu dengan hikmahnya. Hikmah beriman kepada hari akhir, di samping kalian juga harus hafal yang sudah disampaikan kemarin tentang pengertian iman kepada hari akhir, kemudian juga nama-nama hari akhir. Nanti kita akan ulas lagi sedikit. Sebelum pembelajaran, mari kita sama-sama bacakan dulu surat yang berkaitan dengan aktivitas kita atau pembelajaran kita, yaitu surat Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah. Silakan bareng-bareng. Paul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu
membacanya tadi masih ada tasdid yang kelewat. Syarri dalam huruf rohnya ada tasdidnya. Jangan lupa ya, dalam membaca Al-Quran harus bisa lebih fasih, bisa lebih baik. Kira-kira dari Al-Quran surat Al-Zalzalah ini menceritakan tentang apa? Ada yang tahu? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bacakan terjemahnya. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Goncangan yang dahsyat. Bumi itu akan digoncangkan oleh Allah dengan goncangannya yang dahsyat. Kemudian wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Bumi juga akan memuntahkan apa yang dikandungnya. Artinya akan terjadi bencana yang sangat tidak kita inginkan. Baik, selanjutnya nanti akan dibuatkan dulu kelompok belajar, karena nanti masing-masing kelompok harus menyampaikan hasil diskusi. Jadi kita buat dulu kelompok pembelajaran. Setelah dibuat kelompok pembelajaran, pelajaran kita lanjutkan. Kalian simak baik-baik, saksikan baik-baik. Kemudian setelah itu kalian berdiskusi, dan setelah berdiskusi hasil diskusi kalian harus bisa kalian jelaskan di depan. Siap ya? Siap. Kita bagi ke dalam 4 kelompok. 4 kelompok cukup ya? Ya, 4 kelompok. Cara membuat kelompoknya berhitung 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Kembali ulang lagi 1, 2, 3, 4. Balik lagi 1, 2, 3, 4. Nah, nanti yang satu harus berkumpul dengan yang satu. Siapkan tempat duduknya. Yang 2 berkumpul dengan yang 2, yang 3 berkumpul dengan yang 3. Bisa dimengerti? Mulai berhitung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 2, 3, 4. Dalam hitungan 5 menit kalian harus sudah duduk per kelompok. Yang satu berkumpul dengan yang satu. Silakan. Yang satu boleh di sini nih. Tempatnya yang satu di sini. Bawa kursinya. Kursinya bawa, mejanya bila perlu bawa. Yang 2 dengan yang 2. Kelompok ini nih, berapa nih? Di sini. Dekat aja. Ikut saja, Neng, ikut ke kelompok itu. 1 orang, kelompok ini 1 orang. Ya, Neng, ini ke kelompok yuk. Ini ada yang salah ini. Tadi 1, 2, 3, 4. Mana yang 1? Yang 2? Lupa ya? Yang 2. Skip, boy. Kalian harus ingat, kalian bilang berapa? Kalau 1 ya jadi kelompok 1 bersama yang 1 lagi. Ini tadi kan laki-laki ada 1. Sekarang sudah berkelompok. Tugasnya adalah kalian simak baik-baik. Kemudian nanti kalian membuat diskusi ya, berdiskusi dulu, menyampaikan apa hasil diskusi kalian mengenai materi yang disampaikan. Mari kita lihat dulu tayangannya.
Perhatikan baik-baik apa yang ada di video. Nanti Bapak akan mengajukan pertanyaan. Kalian harus bisa jawab.
Ya. Kira-kira video apa? Tayangan apa? Akhir. Bukan. Hari akhir apa? Tentang yang kalian lihat aja. Tsunami. Terus apa lagi? Meteor jatuh. Terus apa lagi? Kebakaran ada ya. Gempa ada. Nah itu berarti menunjukkan sebuah bencana. Dan bencana itu yang tadi ditayangkan itu nanti akan lebih dahsyat dari itu ketika hari akhir terjadi, ketika hari kiamat terjadi. Nah makanya kita harus yakin betul bahwa Allah Maha Kuasa, Allah bisa membuat hancurnya alam semesta. Hari kiamat, apa sih hari kiamat? Harus diingat hari kiamat atau yang hari akhir ya, disebut dengan hari kiamat sama saja adalah sebuah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya, sehingga seluruh makhluk hidup di dalamnya pun akan binasa tanpa terkecuali. Hari akhir merupakan hari berakhirnya kehidupan di dunia. Jadi hari kiamat itu ya hari akhir. Hari akhir itu ya berakhir sudah kehidupan di dunia. Kenapa? Hancur semua. Tidak ada yang tersisa kecuali hanya Allah Tuhan kita. Wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya yang akan kekal hidup itu hanya Allah Tuhan kita semua. Hari akhir itu akan ditandai dengan tiupan dari malaikat Israfil sangkakala. Makanya ketika kita beriman kepada para malaikat, ada malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala. Nah ini ketika ditiupkan berarti awal dari kiamat itu terjadi atau hari akhir itu terjadi. Lalu kapan terjadinya hari akhir? Tidak akan ada yang tahu kecuali Allah. Semuanya tidak ada yang tahu kapan akan terjadi hari kiamat atau hari akhir itu. Yang tahu itu hanya Allah. Sampai rasul-rasul dan para malaikat pun tidak dikasih tahu oleh Allah. Itu merupakan rahasia Allah.
Itulah hari akhir atau pengertian hari akhir. Kemudian berikutnya ke kiamat. Hari kiamat itu dibagi dua. Yang pertama ada kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro itu kiamat kecil, yaitu kerusakan atau bencana yang terjadi di sebagian alam saja, tidak menyeluruh, hanya sebagian tempat dan sebagian waktu juga. Contohnya seperti gunung meletus, itu juga sudah termasuk kiamat sugro atau kiamat kecil. Apalagi kalau sampai menelan korban jiwa. Gunung meletus itu juga menjadi sebuah kehancuran atau kiamat, tapi kiamatnya kiamat sugro, kiamat yang skalanya kecil. Kemudian juga contohnya seperti apa ini? Ya, banjir. Pernah mendengar banjir? Pernah merasakan banjir? Tidak, karena kita di daerah yang tinggi. Kalau di daerah-daerah yang rendah, tempat-tempat orang lain yang daerahnya rendah, itu sering terjadi banjir, bahkan sampai ada orang yang hanyut atau orang yang hilang. Itu ya, itu juga merupakan kiamat kecil. Yang berikutnya apa nih? Kebakaran. Pernah dengar kebakaran? Pernah. Pernah terjadi di kita? Tidak, mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan juga tidak akan ada terjadi bencana di tempat kita khususnya. Kemudian bahkan ini kematian seseorang pun disebut dengan kiamat, tapi kiamat sugro, karena itu merupakan hari akhir. Tidak ada teman yang meninggal, berarti hari terakhir itu buat teman adalah hari yang ketika dia meninggal. Itu kiamatnya kiamat sugro, kiamat kecil. Kemudian yang kedua ada kiamat kubro. Nah, kalau kiamat kubro ini adalah kiamat yang total, kiamat besar di semua tempat sampai kepada alam semesta. Itu akan hancur binasa dan semuanya akan mati. Itu ketika nanti malaikat Israfil meniupkan sangkakala, bumi akan berguncang dengan guncangannya yang dahsyat dan diikuti dengan peristiwa kehancuran seluruh alam semesta. Seperti tadi yang diceritakan dalam surat Al-Zalzalah. Karena tidak ada yang tahu kapan hari kiamat, hanya Allah saja. Allah tidak memberitahukan kapan kiamat besar itu terjadi atau kiamat kubro itu terjadi, maka Allah hanya memberitahukan tanda-tandanya. Kalau sudah ada tanda-tandanya berarti kiamat tidak akan lama lagi. Kita nanti perhatikan tanda-tandanya sudah ada belum? Kan? Kiamat kubro yang akan menjadi kehancuran alam semesta itu sudah ada belum tanda-tandanya? Apa saja tanda-tandanya? Kalau tanda-tandanya hari kiamat itu dikasih tahu kan ya oleh Allah kepada Nabi, dan Nabi juga menceritakan kepada kita. Nah ini contohnya apa? Di antaranya adalah munculnya dukhon. Akan terjadi sebelum kiamat, akan muncul dukhon atau asap tebal yang menutupi bumi selama 40 hari. Jadi bumi itu akan gelap, dan menurut sebuah hikayat nanti, menurut sebuah keterangan bahwa ketika dukhon itu terjadi, maka orang-orang kafir yang tidak bisa menyelamatkan diri ya akan kepanasan, artinya akan terpanggang karena asap itu sangat tebal dan juga membuat sesak napas. Kemudian yang berikutnya akan munculnya Dajjal. Pernah dengar? Dajjal pernah dengar? Kenal? Nah, ya nggak kenal karena belum muncul sekarang. Nah, nanti sebelum kiamat itu terjadi, Dajjal itu akan muncul dan membuat kerusakan, menghancurkan iman kita. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan iman sehingga tidak terpengaruh oleh Dajjal. Kenapa?
Karena Dajjal itu, ya, Dajjal itu ucapannya adalah nyata, gitu. Diberikan istidraj oleh Allah, dibuktikan ucapannya. Ketika kita minta apa saja akan diberikan oleh Dajjal, akan terjadi. Kita minta apapun, Dajjal bisa memberikannya. Nah, bagi orang-orang yang terpengaruh dari pengikut Dajjal menjadi ahli neraka. Sementara orang-orang yang kuat imannya tentu akan menjadi umat Nabi Muhammad dan selamat dari fitnah Dajjal. Makanya Nabi menganjurkan kalau nanti ketemu dengan Dajjal, ada mendengar Dajjal, jangan berani disamperin, jangan nyamperin. Walaupun mengiming-iming dengan kekayaan, dengan harta benda, dan mengiming-iming akan mau apa saja dikasih oleh Dajjal, jangan sekali-kali kita datangi Dajjal. Sekuat apapun hujah kita, setinggi apapun ilmu kita, kita tidak akan mampu melawan Dajjal. Jadi jangan mendekati, malah harus menjauhi. Kemudian akan juga turunnya Nabi Isa. Nabi Isa itu turun untuk membunuh Dajjal. Nanti yang bisa membunuh Dajjal itu hanya Nabi Isa. Berikutnya akan keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, binatang yang begitu banyak, luar biasa, sampai-sampai ketika dia minum, maka Ya'juj wa Ma'juj yang terakhir itu tidak akan kebagian. Ketika mereka minum air sungai Nil, sungai apa saja, ketika dia minum, maka yang datang terakhir dia tidak akan kebagian air sungai. Air sungai pun akan habis diminum mereka, bahkan semua akan dimakan oleh mereka, sampai mereka nanti akan dimatikan lagi oleh Allah ketika sudah tidak ada lagi makanan buat mereka. Kemudian juga akan munculnya Dabatul Ar atau monster melata dari perut bumi. Yang mudah-mudahan tanda-tanda ini belum ada. Ini tanda-tanda yang khusus lebih dekat. Tapi tanda-tanda lain, ya kan? Tanda-tanda lain akan terjadinya hari kiamat itu di samping yang ini ada banyak lagi dari perilaku manusia dan sering berulang-ulang. Apa contohnya? Contohnya ketika seorang laki-laki sudah menyerupai perempuan, itu juga merupakan tanda kiamat. Kiamat sudah dekat. Kalau ada laki-laki menyerupai perempuan, atau sebaliknya perempuan menyerupai laki. Ada nggak laki-laki menyerupai perempuan? Ada ya, laki-laki pakai anti gitu. Laki-laki rambutnya dipanjangin kemudian diikat gitu. Itu sudah menyerupai perempuan. Atau perempuan juga menyerupai laki-laki. Giliran laki-laki bawanya motor metik, giliran perempuan motornya motor gede gitu kan. Itu kan sudah terbalik. Kemudian juga diantaranya wafatnya para ulama, akan terjadinya banyak kemaksiatan, minum minuman keras sudah biasa. Itu merupakan salah satu dari tanda-tanda kiamat. Kemudian yang terakhir yang merupakan tanda hari akhir itu, tanda kiamat itu, matahari akan terbit dari sebelah. Nah, disitulah pintu taubat tertutup. Orang yang menyesal, semenyesal apapun, ketika matahari sudah terbit dari barat, dia tidak akan diterima taubatnya oleh Allah. Berikutnya nama-nama hari akhir. Banyak namanya di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah ya. Nama-nama hari akhir itu banyak sekali. Di antaranya Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu hari dibangkitkan. Hari kebangkitan di mana manusia akan dibangkitkan dari dalam kuburnya, dari alam kuburnya, untuk dimintai pertanggungjawaban. Manusia dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir di hari kiamat itu akan dibangkitkan oleh Allah. Itu namanya Yaumul Ba'ats. Setelah dimatikan semuanya, hancur, mati, nah kemudian akan dibangkitkan lagi. Namanya Yaumul Ba'ats. Kemudian setelah dibangkitkan, ini nama lain dari hari akhir juga disebut dengan Yaumul Mahsyar. Kemudian manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar, padang yang begitu terik,
panas sekali sampai-sampai orang itu tidak kuat tinggal di padang mahsyar dan tidak ada tempat berteduh. Di situ yang menentukan hanya amal kita. Kalau amal kita banyak amal soleh, ya tentunya kita akan dilindungi oleh Allah. Kemudian Yaumul Mizan, nama-nama lain dari hari akhir adalah Yaumul Mizan atau hari ditimbangnya amal manusia. Ditimbang nih banyak kebaikannya atau banyak keburukannya. Kemudian Yaumul Hisab, hari perhitungan amal manusia, akan dihitung juga. Nah, makanya sekecil apapun tadi dalam surat Al-Zalzalah, sekecil apapun kebaikan kita itu akan diperlihatkan lagi nanti oleh Allah dan akan dihitung serta akan mendapatkan balasan. Begitu pula keburukannya. Sekecil apapun kita berbuat keburukan, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan atau keburukan kita akan mendapatkan balasan oleh Allah, akan dihitung dan mendapat balasan yang disebut dengan Yaumul Jaza. Yaumul Jaza artinya hari pembalasan amal manusia. Itu sedikit mengulas tentang hari kiamat. Kemudian untuk apa sih atau apa hikmahnya kita beriman kepada hari kiamat? Ini hikmahnya. Kalau kita beriman kepada hari kiamat, kita tambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Karena yang akan membuat kiamat itu terjadi ya Allah. Yang bisa menghancurkan seluruh alam semesta ini hanya Allah. Makanya kita harus tambah yakin akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Kemudian berikutnya dengan beriman kepada hari akhir, pada hari kiamat, kita akan bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Karena tadi akan dihitung amal kita. Yang kecil-kecil saja dihitung, apalagi yang besar. Kebaikan kita yang sedikit aja akan dihitung, apalagi kebaikan yang besar dan banyak kebaikannya. Nah, orang yang beriman kepada hari akhir atau hari kiamat itu akan bertambah semangat untuk mengerjakan amal kebaikan. Kemudian kita akan menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti berkelahi. Akan kita hindari. Untuk apa berkelahi? Karena itu perbuatan buruk dan akan mendapat balasan dari Allah. Kemudian menggunakan obat terlarang, narkoba itu kan juga dilarang oleh Allah. Itu kita akan menjauhi kalau kita beriman kepada hari akhir. Ya, minum minuman keras atau mencuri atau memfitnah dan sebagainya, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Berikutnya kita akan menjadi lebih berperilaku baik atau berakhlak mulia dengan rendah hati, tidak sombong, ya, jujur, kemudian juga disiplin. Nah, itulah hikmah dari beriman kepada hari akhir ini, ya, materinya yang ini. Hikmah beriman kepada hari akhir. Harusnya kalau kita beriman kepada hari akhir, kita harus bisa memunculkan sikap ini dalam kehidupan, dalam perilaku kita. Ini suatu saat akan terjadi kiamat. Amal kita akan dihitung oleh Allah. Maka kita akan bertambah semangat mengerjakan kebaikan. Kemudian juga kita akan menjadi lebih rendah hati. Selanjutnya, sesuai tadi yang Bapak sampaikan, di dalam kelompok ini harus membuat contoh perilaku yang mencerminkan bahwa dia beriman kepada hari akhir. Bapak kasih contoh dulu. Andi namanya, dia suka mencuri. Kebiasaan dia ya, main hembat aja punya orang. Lagi lewat ada mangga orang, dia petik gitu kan, dia makan. Lagi lewat lihat apa bukan punya dia ambil. Perbuatan baik atau buruk? Buruk. Kemudian Andi mengikuti pelajaran PAI, hikmah beriman kepada hari akhir. Andi tahu, oh ternyata nanti perbuatan saya sekecil apapun, sekalipun saya hanya memetik bunga orang,
ternyata akan ada perhitungannya dari Allah dan akan mendapat balasan. Nah, sehingga setelah mengikuti pembelajaran itu, ketika kebiasaan Andi yang sering dilakukan, dia berpikir pas ketemu lewat jambu, ada jambu orang matang, dia mau ambil, wah ingat bahwa ini perbuatan tidak baik, sehingga Andi tidak jadi mencurinya, tidak jadi mengambilnya karena itu bukan miliknya. Berarti Andi punya hikmah apa dari sini? Yang keberapa? Yang ketiga, ya, bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sekarang kalian buat cerita seperti itu. Mau contoh yang ke-1, mau contoh yang kedua, mau contoh yang ketiga. Silakan diskusikan, buat produk ceritanya, ya. Ceritanya mau seperti apa silakan. Nanti Hani bisa menjelaskan bahwa hikmahnya dari cerita itu apa. Peran tokohnya itu mencerminkan perilaku apa yang mencerminkan kepada iman kepada hari akhir. Paham? Silakan berbuat kerjasama satu kelompok, dibuatkan ceritanya. Mau cerita bagaimana, mau seperti apa? Tadi sudah dikasih contoh. Boleh lihat buku, boleh lihat sumber apa aja. Bareng-bareng, satu aja, jangan buat satu kelompok satu. Dibikinnya bareng-bareng, mau kisahnya mau seperti apa, ceritanya mau seperti apa. Dan kira-kira mau cerita bagaimana? Perubahan boleh, perubahannya gak apa-apa, serahkan aja, bebas, jangan malu-malu. Ini aja, misalkan ini setelah mengikuti pembelajaran tentang malas filawat, tadinya malas ibadah, yang tadinya malas ngaji, dia malah mungkin semangat, jadi rajin, jadi apa? Ceritanya dibikin agak panjang. Awalnya bagaimana ini pelakuannya seperti apa. Kemudian setelah itu dia mengikuti pelajaran nasional, pelajaran PAI, menceritakan hikmah dari ya. Yang ini sudah ada. Mau cerita seperti apa? Boleh, mau cerita seperti apa? Boleh. Yang keempat, akhlak mulia, rendah hati. Mau tokohnya siapa? Iya, nama tokohnya. Siapa? Maman, boleh. Maman, misalkan ini mau ngambil nama yang anak muda. Maman, misalkan seorang yang sombong. Ketika datang ke sekolah, tidak angkuh, pada teman-teman tukang ledek. Kemudian dia mengikuti pembelajaran PAI hikmah beriman kepada hari. Setelah mengikuti pembelajaran itu, Maman berubah, yang tadinya sombong angkuh sekarang menjadi lebih rajin menyapa, lebih rendah hati, lebih berkasih sayang. Boleh. Yang ini udah. Mau yang contoh berapa? Menurut kalian, yang dulu enggak? Yang ketiga apa? Yang ketiga? Yang kedua? Yang ketiga? Ini yang mau yang kedua apa yang ketiga? Mau yang terserah bebas. Ada mau yang keempat boleh, mau yang ketiga boleh. Yang ketiga aja. Mau tokohnya seperti apa? Siapa? Nama tokohnya mau siapa? Mimin. Hari itu Maman Mimin. Mau nomor berapa? 3 apa?
laki ya. Memang kalau pantas ya kalau mami suka berbuat. Ahmad Kak Ahmad. Sama namanya bagus sama. Jojon aja Jojon. Misalkan begini ya, Jojo dia seorang yang apa namanya? Jojon itu setiap hari membangun semangat, makan sering berkelahi, dia nakal. Tapi setelah mengikuti pembelajaran, setelah tahu hikmah dari adik-adik, setelah belajar di kelas 6, kemudian dia tahu hikmah kepada adik-adik, Jojo berubah menjadi penyayang, tidak pernah nakal lagi, tidak pernah jahil teman-teman lagi. Gitu aja, tulis. Ini udah belum? Enggak. Namanya? Entar siapa nih? Ipan. Namanya Ipan aja. Bantuin temennya.
Ini udah. Langsung katakan. Siapa yang lebih keras di sini? Kamu. Dia guys kalau lintas alam. Tentang hari kiamat, tentang tidak boleh satu hari kiamat, akan dibalas semua perbuatan buruk. Ayat sini. Ini udah selesai. Baik, kalau sudah selesai satu kelompok ke depan bacakan dengan jelas. Harus satu orang aja yang baca, tapi yang ke depan semua. Ya, yang ke depan semua, yang baca satu orang. Yang suaranya lebih keras dan bisa membaca lebih baik. Ya. Mau kelompok mana dulu? Kelompok berapa? 3, boleh kelompok 3 ke depan. Dengarkan, yang lain dengarkan. Ini ceritanya atau kira-kira itu tidak ya? Yang baca siapa? Ya. Lebih harus keras di depan. Aja. Nah. Yang lain dengarkan ya. Yang lain dengarkan nih. Mau cerita apa? Silakan. Dia awalnya suka malas sholat, suka memfitnah orang, dan suka mencuri barang orang. Dia suka berkelahi, lalu
Tunggu sebentar. Udah. Kamu berarti hikmahnya apa dari perbuatan Joni tadi? Kalau menurut yang ini, Joni menjadi apa? Joni awalnya seorang pemalas tadi ya, tapi setelah mengikuti pembelajaran dia jadi rajin, malah sering beribadah. Berarti hikmahnya apa? Dari sini. Bertambah semangat mengerjakan kebaikan. Itu ya. Joni bisa bertambah semangat melakukan perbuatan yang baik. Ya, terima kasih. Sekarang kelompok berikutnya, kelompok ini. Yang lain dengarkan. Kira-kira hikmah yang akan diceritakan oleh ini kelompok ini apa? Hikmahnya. Silakan. Tadinya Mamat seorang anak yang bersifat sombong, angkuh, jahil kepada teman-temannya di sekolah. Lalu dia mengikuti pembelajaran PAI hikmah di hari akhir. Lalu Mamat menyadari perbuatannya itu tidak baik. Lalu dia sekarang berubah, sering menyapa, rendah hati, yang tadinya sombong menjadi tidak sombong, dan sekarang dia hatinya menjadi. Berarti hikmah dari Maman apa? Ya, hikmahnya Maman setelah mempelajari beriman kepada hari akhir menjadi tidak sombong. Berarti perilakunya, akhlaknya lebih baik, menjadi rendah hati. Lawan dari sombong berarti rendah hati. Yang tadinya sombong sekarang tidak sombong lagi. Berarti Maman menjadi lebih rendah hati. Ya, terima kasih untuk kelompok berapa ini? Dua. Sekarang kelompok ini 1. 4 dulu. Boleh 4 dulu. 4 dulu. Yang jelas bacanya. Bisa. Ya, dengarkan. Nanti siapa yang bisa jawab hikmah dari yang disampaikan kelompok 4? Dengarkan. Sering menculik, menjahili temannya, memfitnah dan sering membahas sekolah. Seperti kalau dia memaksakan itu perilaku yang buruk. Suka menjahili temannya yang lebih baik. Sedang mau kemarin ke sekolah menyesal menjadi tapi setelah dia mengikuti pelajaran baik, sekarang dia Lebih keras. tapi dia terima pelajaran masih tentang hari. Dia berpikir perbuatan dia buruk dan akan dibalas sama keburukannya, sehingga dia tidak jadi mengambil hal tersebut. Dia juga menjadi lebih baik perilakunya, tidak lagi menjahili temannya atau berkelahi. Sekarang dia sudah semakin patuh terhadap Ya, bagus ya. Ceritanya agak panjang. Ini tadi menceritakan bahwa seorang anak yang suka mencuri, suka berkelahi, suka menjahili teman. Kemudian setelah mengikuti pembelajaran dia menyadari bahwa perbuatannya itu akan dibalas oleh Allah, sehingga dia sekarang berubah menjadi menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Satu kelompok lagi, silakan. BTS aja, BTS. Foto-foto. Ayo baca yang mana? Silakan. Dulu aku punya teman bernama Iqbal. Yang keras lagi. Dulu. Dulu aku punya teman bernama Iqbal yang selalu mencuri apapun yang dia lihat, ketika aku membawa makanan dia selalu mengambil tanpa meminta izin. Lalu dia ke masjid dan mendengar ceramah di masjid tentang hari kiamat dan dibalas semua dan segala perbuatannya. Ceramah itu dia pun terkadang tidak
mengembalikan semua barang yang dia curi. Dulu dia punya teman sering dicuri makanannya ya. Makanan kamu sering dicuri sama teman. Dipalak. Tapi temannya mengikuti ceramah di masjid. Ternyata yang ceramah menceritakan tentang hari kiamat dan pembalasan amal. Setelah itu temannya tidak lagi mencuri. Jangan-jangan dicuri kucing gitu. Ya, itulah tadi ya hikmahnya, berarti dia bisa menghindari perbuatan-perbuatan tercela. Nah, tinggal kita bagaimana, saya kan dulu, bagaimana kita mencerminkan perilaku kita sendiri. Ya, kalau kita beriman kepada hari kiamat, kita harus seperti apa? Ya, harus meningkatkan amal ibadah, karena amal kita akan diperhitungkan dan akan dibalas oleh Allah, akan mendapatkan balasan sekecil apapun kebaikan dan sekecil apapun keburukan. Tentu yang buruk akan dibalas buruk lagi oleh Allah, yang baik akan dibalas baik lagi oleh Allah. Itulah ya, kita wajib beriman kepada hari kiamat. Kalau kita tidak beriman kepada hari kiamat, berarti kita belum dikatakan orang yang beriman, karena rukun iman itu kan tadi ada 6. Ya, semuanya harus kita imani, termasuk iman kepada hari kiamat. Paham ya? Nah, ini pelajarannya. Untuk pelajaran ini cukup. Kalian lebih merenungkan lagi, lebih rajin lagi membaca, lebih giat lagi. Ini ya, karena kita sudah belajar tentang hari kiamat, perilaku kita juga harus lebih baik. Perilaku kita harus lebih baik, harus lebih sopan. Ya, hidup bertetangga dengan tetangga juga tidak pernah bermusuhan, tidak pernah menjahili kepada teman, kepada tetangga, jangan. Dan juga kita harus lebih rajin. Itu saja pembelajarannya, dan nanti akan dievaluasi hasil belajarnya. Kalian sejauh mana menguasai pembelajaran PAI ini, mempelajari pelajaran PAI. Mari kita sama-sama akhiri pembelajaran kita, dan kita akan ketemu lagi nanti seminggu kemudian. Lalu akan melanjutkan lagi. Kalau sekiranya kalian masih banyak yang belum paham, belum mengerti, mungkin akan diulang lagi. Tapi ketika kalian sudah cukup, sudah paham semua, sudah mengerti semua, berarti kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih, dan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.